Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ingat, yang sedikit bagi Yesus, yang minus, yang serba kurang bagi Yesus, bila Dia turun tangan, Dia akan membuat saudara sekalian menjadi berlipat ganda diberkati oleh Tuhan. Jadi serahkan sekarang apa yang kau punya, apa yang kau miliki ke dalam tangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami mengerti dan tetap teguh beriman dan percaya bahwa apa yang sedikit pada kami, Tuhan dapat melipat gandakannya luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14 ayat 19. Injil Matius pasal 14 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Saudara sekalian, mari kita sekarang berpikir tentang diri kita sendiri. Ya, apakah saudara sedang berkekurangan sekarang? Atau saudara cari berkat Tuhan sehari dan hanya cukup untuk sehari? Dengar di sini, orang semua sudah kehabisan makanan. Tapi anak muda itu ya mungkin masih seumur 6-7 tahun ya. Dia kemudian masih punya berkat Tuhan. Itulah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan dalam teks yang lain sebutkan itu ikan kecil-kecil. Ya. Coba sudah bisa bayangkan. Di mata manusia itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga saudara sekalian. Mungkin di mata manusia engkau tidak ada apa-apanya. Engkau tidak punya gelar yang cukup, tidak punya pendidikan yang cukup, dan engkau tidak punya modal yang cukup untuk berusaha. Engkau juga tidak punya kebun yang cukup mungkin untuk engkau bikin kebun di pedalaman. Engkau juga tidak punya ladang sendiri atau sawah sendiri. Engkau menyewa tanah orang lain untuk dapat bercocok tanam dan kemudian bagi hasilnya separuh untuk orang itu pemiliknya, separuh untuk saudara sekalian. Tolong dengar firman Tuhan ini dengan baik-baik. Mengapa nomor 1, mengapa roti yang 5 ketul roti, tentu roti kecil-kecil saudara sekalian juga, karena ikannya juga kecil-kecil, kok bisa cukup untuk sekian banyak orang? Karena apa? Ditaruh dalam tangan yang benar. Itu namanya tangan Yesus. Ya, di tangannya itu ada mujizat Tuhan. Jadi, dan saudara lihat di sini. Ya, perhatikan betul ayat firman Tuhan kalau sudah baca. Coba lihat.
Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus, walaupun dia itu Tuhan, dia tetap bergantung kepada Bapanya di surga. Allah Bapa di surga. Dia menengadah ke langit, mungkin angkat tangan begini, satu pegang roti, satu pegang ikan, dan dia katakan, Bapa, berkatilah, saya mengucap syukur karena saya lihat dalam roh bahwa makanan ini lebih dari cukup untuk orang sebanyak itu. Sekarang pesannya untuk kita semua apa? Mungkin saudara punya simpanan sedikit. Mungkin yang tersisa untuk saudara sekalian hanya bisa beli beras berapa kilo lagi untuk kehidupan saudara berapa hari ke depan. Anakmu 3, sedang lahap-lahapnya makan. Saya ingatkan kita semua, taruh semua rasa khawatir, rasa takutmu dalam tangan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan ambil alih semua yang kami punya sekarang. Ambil alih Tuhan. Dan Tuhan berkuasa melipat gandakannya cukup untuk hidup saudara sekalian. Saudara pikir saya tidak pernah mengalaminya? Saya sering saksikan di gereja. Satu hari kami sudah kehabisan sama sekali. Dan pembantu saya, dia katakan pada saya begini, Pak, kita sudah habis beras loh. Terus beras untuk anggota keluarga kita yang kaki 4 itu juga sudah habis. Saya berdoa, Tuhan buat mujizat-Mu. Cari sampai ke dalam laci, uang receh segala macam. Maka terkumpullah cukup untuk beli beras itu. Beras untuk kami 2 kilo. Untuk anggota keluarga kami itu juga yang berkaki 4 itu 2 kilo. Selesai. Dan kemudian besoknya hari Minggu, saya waktu itu kami beribadah di gedung atau ruko berlantai 2. Turun saya dari atas karena saya pimpin ibadah yang pagi. Turun saya dari atas, datang seorang bapak dulu yang pernah saya doakan, pernah saya tolong. Dia naik ke atas, dia katakan, Pak Pendeta, ini ada berkat Tuhan. Dia kasih saya satu amplop. Dan dia bilang, ini Pak Pendeta, saya ada taruh di situ beras 20 kilo. Saudara sekalian, saudara masih lihat muka saya? Itu dia saudara sekalian. Tuhan memberi berkat tepat pada waktunya. Dan waktu saya turun ke bawah, saya tidak bisa tahan lagi. Saya bersyukur dan saya buka amplopnya. Ada uang di situ 500.000 rupiah. Luar biasa Tuhan memelihara. Begitu juga saudara sekalian. Bukan karena saya lebih baik dari saudara sekalian, tapi karena saya berharap kepada Tuhan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Serahkan kepada Tuhan, taruh dalam tangan Tuhan semua apa yang kita punya, bahkan nyawa kita sekalipun. Maka Tuhan akan memberkati kita bahkan sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan janji memelihara kami, Tuhan pasti memelihara kami dengan sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.